Kalau lu kuliah, jangan cuma mencari inspirasi di dalam, tapi cobalah untuk keluar. Benar. Itu kan menurut opini dari ayat Al-Quran. Hai semuanya, dengan gue Marsha di Untayan Kata. Di sini ada cerita. Nah, di episode kali ini nih, kita akan undang target-target yang seru banget pokoknya. Dan kita akan menguji mereka dengan kemampuan dan sudut pandang mengenai suatu hal dalam kehidupan kita. Dan selain itu kita juga akan men-challenge mereka lewat challenge-challenge yang gak kalah seru banget pokoknya. Kita kenalin dulu kali ya, siapa sih target-target kita di episode kali ini. So, makanya jangan kemana-mana, yuk simak target dari episode kita. Halo, perkenalkan nama gue Andin. Gue mahasiswa jurusan animasi semester 4. Kesibukan di animasi, gue mulai ngerancang TA, tugas akhir gue. Kayak gitu sih, sama sekarang kesibukan gue di kuliah juga. Gue ikut organisasi di HIMA. Perkenalkan, nama gue Dwi. Kesibukan gue sehari-hari itu bekerja itu di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu atau biasa disingkat DPM PTSP yang bertepatan di Balai Kota Depok. Nah, kerjaan gue tuh ngapain aja sih di sana? Kalau misalkan teman-teman yang pada mau bikin izin usaha UMKM, itu biasanya bikinnya di sana, di DPM PTSP tersebut. Dan biasanya ketemunya sama gue gitu. Halo, nama aku Isfa Kursiani, dipanggilnya Isfa. Umur aku 19 tahun. Keseharian aku itu ngajarin ngaji anak kecil. Motivasi aku ngajarin mereka karena aku mau mendapat pahala. Dan juga dari mereka aku bisa terus bersabar dan belajar terus untuk kebaikan aku juga. Hai, kenalin, nama gue Ristinda Cayani, biasa dipanggil Risti. Umur gue 19 tahun. Dulu gue sempat ikut kegiatan modeling, tapi sekarang udah enggak. Dan sekarang gue ikut cover dance K-pop. Itu kenapa gue milih ikut cover dance? Pertama, nambah pengalaman, nambah temen, dan yang pastinya untuk nambah cuan. Kita akan masuk ke sesi blind talking. Apa sih blind talking itu? Nah, blind talking ini adalah kita akan mempertemukan target kita pada episode kali ini. Jadi dua target kita akan saling berhadapan tapi ditutup gitu loh, pakai yang penutup mata ini. Nah, makanya disebut blind talking. Nah, nantinya mereka ini menyeruakan pendapat mereka masing-masing terhadap masing-masing dari target kita. Makanya penasaran kan? So langsung aja yuk kita ke blind talking. Hai. Halo. Lo kuliah, kerja, apa? Gue kerja. Kalau lu sendiri ngapain? Lagi kuliah, masih jadi mahasiswi gue. Oh gitu. Kalau kuliah tuh kegiatan lu ngapain aja sih? Gue tuh kan kebetulan di jurusan animasi kan. Jadi ya kegiatannya kalau di animasi itu ya buat modeling karakter, kartun. Bisa kartun, bisa realistik orang gitu. Terus sama gue lagi semester 4 lagi ngulik tentang rigging karakter. Jadi itu nanti karakter gue bakal bisa bergerak gitu. Nah, nanti di semester 5 gue ngegerakin itu karakter yang udah gue buat kayak gitu sih. Nah, sekarang gue lagi sibuknya lagi ngerancang TA. Oh gitu. Lu kerja di bagian apa? Kalau gue kerja di bagian pelayanan sebenarnya di Dinas Penanaman Modal. Nah, di situ gue biasa ngelayanin orang sih buat bikin surat izin usaha UMKM gitu. Cuma gitu aja sih kerjaan gue sehari-hari gitu. Di ini ya, berarti lu di balai kota. Di balai kotanya ya. Menurut gue kalau pekerja itu kebetulan kan gue juga lulusan SMK ya. Dan banyak teman-teman gue yang lulus langsung kerja gitu. Menurut gue mereka hebat-hebat sih gitu. Mental mereka udah kuat gitu ngadepin dunia kerja tuh yang gue lihat ya. Tapi pekerja di mata gue kayak mereka masih nggak bebas gitu. Mereka udah ada aturannya sendiri, nggak bisa yang semaunya dia kayak buat mau ngelakuin apa tuh nggak bisa gitu. Tapi kecuali kalau mereka buka usaha kayak gitu sih. Itu menurut gue kayak kreativitasnya lebih ini lagi menurut gue. Kerja tuh menurut gue hebat. Dan kalau dibilang ditanya tentang orang tuh bisa sukses atau enggak tanpa gelar, menurut gue bisa banget. Karena menurut gue itu tergantung orangnya sendiri. Kalau mereka rajin, tekun, apa yang mereka senengin, ya itu pasti
bakal sukses itu dapet kayak gitu, pasti itu bakal dapet gitu. Nah karena percuma misalkan kayak gue kuliah gitu, gue mahasiswa, gue nggak rajin, nggak nekunin tentang bidang gue sendiri, ya udah gue nothing gitu, nanti lulus gue nggak bakal dapet apa-apa gitu. Kecuali kalau gue rajin tekun, ya udah bisa gitu. Sama juga kayak pekerja, misalkan dia tekunin juga rajinnya, kayak kerjanya dia di bidang itu dia tekunin gitu, itu pasti bakal naik level juga kan, kayak gitu, bakal dipandang juga sama atasan mereka kayak gitu. Bisa juga nih yang pekerja, menurut gue mereka buka usaha, jadi mereka kumpulin duitnya dulu dan mereka buka usaha itu kayak lebih, menurut gue lebih oke banget gitu, hebat banget sih kalau ada yang, maksudnya banyak orang yang kayak gitu, itu hebat banget menurut gue. Itu balik lagi ke pribadinya masing-masing ya gitu. Mereka menjadi mahasiswa itu karena apa gitu, dari alasan awalnya dia memilih untuk menjadi mahasiswa. Kadang ada yang jadi mahasiswa dengan keinginannya sendiri, kadang juga ada yang menjadi tuntutan orang tua gitu kan, atau hal-hal yang lain gitu. Cuman ada beberapa hal yang gak gue suka, yaitu menjadi mahasiswa dengan tuntutan orang tua gitu loh. Karena menurut gue, kalau misalkan lu jadi mahasiswa tapi dengan tuntutan orang tua, sama aja orang tua lu mematahkan sayap lu gitu. Takutnya karena kita dituntut sama orang tua terus, nanti ngejalanin kuliahnya nggak maksimal gitu loh. Nah, kalau misalkan dari keinginan sendiri sih, kalau menurut gua bagus. Tapi yang lebih baik adalah jangan cuma menjadi mahasiswa internal aja, yang artinya jangan cuma lu gaulnya cuma di area-area kampus aja gitu loh. Menurut gua dunia luar itu lebih banyak ilmunya dan lebih liar gitu. Seperti kata Pak Anton Ismail, beliau ada kata-kata yaitu keluar tumbuh liar gitu. Nah, maksudnya adalah dengan cara lu keluar dari internal lu akan mendapatkan hal-hal yang lebih banyak dan lebih liar lagi gitu loh. Maka kalau lu kuliah, jangan cuma mencari inspirasi di dalam, tapi cobalah untuk keliling, untuk keluar, dan mencari inspirasi lebih liar lagi untuk tugas-tugas kuliah lo atau karya untuk sekolah lo gitu loh. Nice. Itu aja sih mungkin menurut gua. Oke pemirsa, nah kita kan udah tahu nih mereka saling mengutarakan pendapat mereka masing-masing. Gimana kalau misalkan kita buka penutup mata dari mereka berdua? Boleh dibuka? Ya boleh banget. Gue tidur soalnya. Halo, gue Dwi. Gue Andin. Salam kenal. Yoi, salam kenal juga. Oke pemirsa, kita udah tahu dari target kita yang ini, pendapat mereka masing-masing. Saatnya kita ke target selanjutnya. Makanan sehat penunda lapar, cuma Rp1.000. The new normal. Inilah istilah yang saat ini sedang kita hadapi. Apapun istilahnya, pandemi telah merubah gaya hidup kita. Dulu, saat bekerja di kantor, stylenya masih oke, masih normal. Tapi, saat kerja lebih banyak di rumah, Hancur sudah stylenya. Gak cuma stylenya aja yang gak normal, pikiran dan stamina juga jadi ikut gak normal. Gimana pikiran mau normal? Kerjaan banyak kayak gini, belum yang ini. Untung tadi udah dicicil. Mau kerjain yang mana dulu ya? iklan apa nih? Pikiran dan semangatmu lagi gak oke? Bangkitkan saja semangatmu dengan Trobos. Udahlah, skip aja. Jangan skip dulu. Hai, aku Pari. Aku bisa meramal keadaan lo.
pasti kamu lagi gak normal ya. Kayaknya otak, pikiran, dan stamina kamu juga lagi gak normal ya. Aku punya solusi nih buat kamu. Baru minuman pembangkit semangatmu, Trobos. Gak usah khawatir semangatmu berkurang, karena kesegaran dari Trobos menjadikan harimu lebih fresh dan berwarna. Ada rasa stroberi dan lemon, ditambah jelinya yang smooth banget. Untuk sensasi minum yang menyenangkan. Baru, Trobos, solusi tepat pembangkit semangatmu. Kini hadir dengan terobosan baru. Terdapat label khas Indonesia di tutup botol dan bodi botol. Mari wujudkan hashtag Beta Bangga Punya Indonesia. Oke pemirsa, gimana tadi kan kita udah uji blind talking di target pertama kita nih, mahasiswa eks pekerja. Nah selanjutnya ada target kita lagi nih, 2 orang lagi yang kita pengen uji blind talking. Nah sarankan langsung aja yuk kita ke target selanjutnya. Hai. Hai, ini cewek kan? Iya, gue cewek. Oh, iya. Lo kuliah? Iya, kuliah. Kamu? Iya, gue juga kuliah sih. Oh, iya. Kalau kegiatan sehari-hari apa? Ya belajar sama ngajarin ngaji biasanya. Alim banget lo ya. Iya. Kamu? Kalau gue juga kuliah sih, cuman karena lagi daring jadi sering ikut-ikut cover dance. Cover dance? Cover Iya. dance K-pop gitu? Iya bener tuh K-pop. Aku juga suka tahu. Emang iya suka sama boyband Iya. apa lu? Aku suka sama BTS. Sama. Berarti kita satu fandom. Iya, halo Army. Kalau menurut aku ya, wanita tuh harusnya tuh berhijab, harusnya menutup aurat, karena kan ada juga tuh ayat Al-Quran yang membahas tentang wanita tuh atau perempuan harus menutup auratnya dari bukan mahramnya, kayak gitu. Ya kalau menurut gue sih ya soal tutup menutup aurat itu pilihan masing-masing. Kalau emang lo udah siap ya lo boleh tutup aurat. Gue tahu itu kewajiban. Cuman daripada gue belum siap nih terus dipaksa harus nutup aurat. Terus ujung-ujungnya gue buain buka tutup. Terus kelakuan gue misalnya gue nggak bagus dilihat orang. Terus ujung-ujungnya yang dibawa jelek apa? Nama agamanya kan? Atau nama misalnya dia tuh orang agama lo beragama tapi kok kelakuannya kayak gini ya. Jadi menurut gue itu sesuai kesiapan kita masing-masing sih. Tapi kenapa nggak dicoba dulu buat menutup aurat gitu? Iya, emang sih. Gue tahu kan tadi gue udah bilang tuh, menutup aurat itu kewajiban. Tapi kan kalau emang belum siap, masa harus dipaksa? Ya kapan siapnya? Ya nunggu siap, namanya setiap orang kan beda-beda. Bisa aja kalau gue udah nikah nanti atau gimana. Gue juga tahu kok, Nabi kita ngajarin nggak pernah maksa. Ya kan umur juga nggak ada yang tahu ya. Terus kalau misalnya belum siap-siap juga, nanti belum nikah juga, terus itu gimana? Kan tuh punya opini masing-masing. Lagian emang lu Tuhan bisa ngatur umur gue. Ya kan aku cuma ngasih tahu kan. Yalah. Ya itu kan menurut emang lu udah benar hidup lu. Itu kan menurut opini dari udah, ribet nih. Nah, itu kan menurut opini Al-Qur'an kan. Jadi kan aku kan ngasih tahu. Ya kalau lo opini ya beropini aja. Ya kan aku ngasih tahu kan kalau misalnya itu tuh Ini juga. Ya tutup kan belum selesai. Kan tadi udah bilang jangan dibuka sebelum udah selesai. Ya terus kapan nih selesainya? Sabar. Jadi itu. Nah, diam dulu makanya jangan. Udah deh kan setiap orang kan punya pendapatnya masing-masing. Iya, cuman gue nggak suka aja pendapat dia soal matiin pendapat gue. Udahlah, ribet lah. Kan setiap orang kan nih dengerin dulu nih. Udah nih duduk. Setiap orang itu punya pendapat. Jadi mau diterima atau enggak ya udah. Nah, selesai ini kita akan melakukan challenge buat mereka berdua. Gimana penasaran kan? So, stay tune terus di Untayan Kata. Ini ada cerita. Orang-orang mulai kehilangan harapannya. Namun, ada seorang pemuda yang membagikan harapan baru bagi semua orang. Dan ini adalah kisah dari petualangannya, Joko's Helpful Adventure. Joko merupakan seorang pemuda yang baik hati, jujur, dan sering membantu. Ia membantu orang-orang di kala pandemi menyerang. Tidak peduli siapapun itu, Joko siap membantu.
Jadi gitu, Pak. Oh. Loh. Tidak mungkin. Kuotaku habis begitu saja. Padahal, aku kan baru beli. Ini pasti ulah musuh. Tidak mungkin. Aku butuh kuota. Jadi kau butuh kuota? Gara-gara kuota. Gimana mau lanjut kelas? Baik, pakai saja punyaku. Passwordnya apa? Ayo, kita bantu orang-orang yang kesusahan di pandemi ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, selanjutnya kita akan uji mereka kembali dengan beberapa pertanyaan yang nantinya mereka akan angkat jawaban ini benar atau salah. Dan nama permainan kita kali ini adalah true or false, benar atau salah. Jadi mereka akan jawab sesuai dengan jawaban mereka masing-masing. So, penasaran kan? Makanya yuk langsung aja ke true or false. Pertanyaan pertama. Nah, menurut kalian nih, kalau misalkan kita lagi susah, orang-orang tuh bakalan jauh ke kita nggak sih? Oh, gue salah. Kenapa nih? Karena kebanyakan teman-teman gue kalau gue susah pasti selalu ada. Walaupun adanya itu nggak harus dari transferan atau sumbangan atau apapun, yang penting kehadirannya sih. Gitu. Nih, pertanyaan yang kedua adalah kalau misalkan sebaliknya nih, kalau misalkan kita senang, orang-orang bakalan dekat gak nih ke kita? Nah, benar. Benar. Alasannya kenapa nih? Ya karena kalau kita happy, pasti yang lain juga happy gitu. Kalau misalkan kita bahagia, ya juga pasti yang lain juga ikut bahagia gitu kan. Benar nggak sih kalau misalkan kita sedekah nih ya, entah itu sedekah apapun, pokoknya kita memberikan sesuatu kepada orang lain, hidup kita bakal merasa tercukupi atau enggak? Bener banget. Alasannya kenapa nih, Andien? Itu benar banget ya, itu juga udah, maksudnya itu udah mutlak gitu yang gue tahu. Jadi nggak perlu takut buat ngeluarin hal apapun, sekecil apapun ke orang, karena gue udah ngerasain sendiri gitu. Gue lagi susah-susahnya, tapi gue ngeluarin lah intinya gitu. Itu nanti ada di depan gitu, gue ngerasain itu, dan itu udah maksudnya udah jadi kayak apa ya, itu yang bikin gue percaya bahwa semuanya ya balik lagi bakal ke kita, entah itu apa sih hasilnya apapun ya, itu baik buat kita. Bener gak sih kalau misalkan yang bekerja itu lebih baik laki-laki ketimbang perempuan? Benar. Benar? Ya. Kenapa nih alasannya nih? Karena kalau menurut gua, kalau dari agama gua itu mengajarkan bekerja itu wajibnya untuk laki-laki gitu. Jadi kalau perempuan itu cukup untuk menjadi ibu rumah tangga aja. Nah, jadi kenapa laki-laki wajib bekerja? Karena untuk menafkahi seorang istri atau menafkahi keluarga itu udah kewajiban laki-laki banget lah intinya gitu. Bener nggak sih kalau misalkan kita lagi dalam keadaan menyerah, pengen menyerah, bakalan ada orang yang nyemangatin kita? Bener. Dari lu dulu nih, alasannya kenapa? Balik lagi ke solidaritasan mungkin. Kalau misalkan kita berteman tanpa solidaritas, nggak akan ada yang saling menyemangati lah gitu intinya. Nah, menurut Andi nih gimana nih? Ya kalau dari gue, dari teman itu udah pasti. Nah menurut gue kan teman nggak selalu ada juga ya, mereka juga punya kesibukannya masing-masing juga. Nah gimana caranya gue ngatasin itu sendiri gitu. Gue inget aja, maksudnya motivasi gue tuh selalu sama bapak gue aja gitu. Gue udah milih ini semua, gue udah milih jalan gue kayak gini, gue berhenti di tengah-tengah, gue berhentilah intinya nyerah. Gue mikirin mereka aja, mikirin gue juga, gue mau jadi apa gitu kalau gue nyerah kayak gitu. Jadi intinya bakalan ada orang yang nyemangatin kita di kala kita menyerah. Kalian berdua bakalan dikasih makanan yang pedas, kalian makan. Nah, saat kalian makan, gue bakalan nanya beberapa pertanyaan
karena kan kita itu makhluk sosial ya, pastinya butuh temen, nggak mungkin tuh sendirian. Aduh pedes banget. Jadi ya harus peduli dong sama lingkungan sekitar. Gimana kalau gue nggak peduli sama mereka, gimana mereka mau peduli sama gue? Cuek terhadap penampilan nggak? Iya. Kenapa nih? Karena orang tuh pasti ngeliatnya dari penampilan dulu kan. Ya makanya kalau misalnya penampilannya baik pasti orang juga segan gitu buat deketin kita gitu. Rela menghabiskan uang demi gaya hidup. Ini. No, tadi mau Ikut-ikutan nih. Enggak, ini aku kepedesan. Yang bener tadi mau jawab itu. Enggak ini. Bener nih. Boleh, kasih. Kenapa tuh alasannya? Karena kalau gue mendingan uangnya tuh ditabung ya, atau buat sedekah gitu. Gitu? Iya. Oke, menurut ini mah? Ya kalau menurut gue bergayalah sesuai dengan apa yang lo punya ya. Jadi kalau emang lo nggak mampu ya nggak usah banyak gaya. Iya, biar nggak maksain lah. Iya. Pertanyaan selanjutnya itu nggak usah pakai ini, jadi kalian langsung jawab aja. Tapi ini nih, kalian harus makan lagi. Boleh minum dulu sekali aja tapi. Kalau misalkan kalian mau minum boleh, tapi kalau misalkan kalian berani, rasa oke, lanjut. Jadi gue nggak minum deh, makin pedes. Oke, nggak mau minum, nyanyiin. Nyakitin atau menyakiti? Menyakiti. Kenapa? Karena gue nggak mungkin orang nyakitin gue, gila banget. Oke, terus lo sakitin atau menyakiti? Disakitin. Kenapa tuh? Munafik banget. Lo lebih pilih disakitin gitu? Iya. Kenapa? Ya nggak apa-apa, karena ya lebih baik gue aja yang disakitin gitu. Gila, baik banget nih orang, sumpah. Lebih pilih punya uang banyak atau teman banyak? Uang banyak. Uang banyak. Banyak. Gak munah kan lo, banyak gaya lo. Temen nih, lu sendirian. Nggak apa-apa. Ya nggak, kalau temen banyak, kalau uang banyak temen banyak datang mesti. Carry tapi banyak uang atau good looking tapi miskin? Carry banyak uang. Good looking tapi miskin sih udah amat. Karena kalau gue good looking setidaknya gue bisa kerja apa aja. Misalnya oke lah nih gue ikut bintang iklan, gue bisa apa-apa jadi influencer pun bisa kalau gue good looking. Kan bisa menghasilkan uang. Iya sih. Jadi lo lebih milih carry nih. Carry tapi banyak duit. Iya. Karena duit segalanya bagi Iya. lo berarti. Oke guys, jadi cukup segitu aja challenge kursi panas kita ini. Ya walaupun sebentar tapi kita cukup bisa melihat ya betapa mereka bisa melakukan challenge dari kita ini. Setidaknya mereka membuktikan bahwa mereka setuju dan melaksanakan dari challenge yang sudah kita sepakati dari awal. Nah, berdasarkan yang tadi nih, dari awal segmen, yang mahasiswa pekerja, terus juga non-hijabers, kita bisa lihat ya, dan kita juga bisa mendapat berbagai pembelajaran dan juga hikmah di balik tersebut. So, cukup itu aja episode kali ini di Untayan Kata. Jangan kemana-mana, karena untuk episode selanjutnya kita akan menayangkan tentang challenge-challenge yang lebih seru lagi dan target-target yang lebih seru lagi pokoknya. So, jangan kemana-mana dan tetap terus nonton Untayan Kata. Di sini ada cerita.